Assalamualaikum, hari ini saya mau membahas geopolitik dari 2 minggu yang lalu, dari tanggal 22 Agustus sampai 5 September 2021. 2 minggu karena saya tidak menyempatkan untuk riset dengan cukup padat sehingga disatukan jadi 2 minggu. Ayo kita mulai. Jadi pada hari Kamis 26 Agustus 2021, 5 hari menjelang deadline, ada banyak sekali orang dari warga negara Afghanistan dan warga negara asing berombongan datang ke bandara untuk mengejar pesawat di dekat Hotel Baron, yang Hotel Baron saat itu lagi dijaga ketat dengan pasukan koalisi. Saat itu situasi lagi ramai karena ada banyak sekali orang yang jalan menuju bandara dan tiba-tiba ada suatu ledakan. Ledakan tersebut menewaskan 100 lebih warga negara Afghanistan, 13 tentara Amerika Serikat, lalu 3 warga negara Inggris dan 28 anggota Taliban. Amerika Serikat beserta Taliban setuju kalau pelaku dari serangan ini adalah ISK atau simpelnya ISIS cabang Afghanistan. Kedubes Amerika Serikat di sana menanggapi ini dengan menyarankan agar warga negaranya agar tidak pergi ke bandara untuk menghindari serangan berikutnya. Serangan berikutnya yang diperkirakan 24 sampai 36 jam setelah Joe Biden mengumumkan pada hari Sabtu. Amerika Serikat melaksanakan serangan balasan berupa serangan pesawat tanpa awak atau drone di wilayah Afghanistan Timur terhadap 2 target ISIS yang perannya diduga sebagai perencana dan pemberi fasilitas atau fasilitator. Kemudian pada Senin dini hari 30 Agustus 2021, sehari menjelang deadline, Amerika Serikat melaksanakan serangan pesawat tanpa awak di sekitar kota Kabul terhadap target yang diduga sebagai anggota ISIS membawa mobil dengan isi bom ke bandara Kabul untuk melakukan serangan serupa di hari Kamis. Pelaku dari serangan bom pada hari Kamis ini bisa diidentifikasi, ditemukan lokasinya dan dieksekusi hanya dalam waktu sehari oleh Amerika Serikat. Sebelum ledakan bom juga tersebut sudah ada peringatan dari Amerika dan Taliban terhadap serangan yang kemungkinan akan dilakukan oleh ISK cabang atau ISIS cabang Afghanistan. Alasan kenapa Dewan Intelijen tidak melaporkan serangan bom tersebut karena Dewan Intelijen tersebut tidak mau memundurkan warganya dari bandara dan alasan kenapa Dewan Intelijen tidak mengingatkan kalau akan ada serangan bom karena dengan serangan bom tersebut mengurangi kesempatan warga negara Afghanistan dan warga negara Amerika, baik yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat Kabul, keluar dari Afghanistan. Jadi mereka menjauh dari bandara dan akhirnya Dewan Intelijen itu bisa saja disalahin. Dan alasan kedua adalah karena Dewan Intelijen itu ada alasan tersembunyi, misalnya bomnya dibiarin meledak supaya bisa dijadikan alasan untuk menyerang kembali Afghanistan, melanjutkan operasi militer di Afghanistan melawan Taliban. Kemudian lanjut besok hari deadline-nya, pada malam hari Taliban menembakkan peluru di langit Kabul, dan jumlah peluru yang ditembakkan itu lebih banyak dari sebulan 2 bulan terakhir ketika Taliban melawan pemerintahan Afghanistan. Kenapa bisa mereka menembak peluru sebanyak itu? Apakah ada serangan kejutan
apakah ada serangan udara kejutan dari tentara sekutu sehingga Taliban harus menanggapinya dengan menembakkan peluru sebanyak itu ke langit? Ternyata bukan. Pak Taliban merayakan hari-hari terakhir pasukan sekutu berada di Afghanistan. Pada sore hari yang sama menjelang malam, pesawat tempur berpatroli di langit-langit kota Kabul untuk menjaga pesawat evakuasi terakhir yang keluar dari Afghanistan dalam jaga-jaga ketika pesawat tersebut diserang oleh Taliban dari wilayah pegunungan yang mengelilingi Bandara Hamid Karzai. Personil angkatan bersenjata Amerika paling terakhir keluar dari Afghanistan dibuktikan dengan foto dengan efek night vision menunjukkan seseorang dari anggota Resimen Airborne ke-82 masuk ke dalam pesawat evakuasi dan pesawatnya terbang, menandai akhir dari kependudukan tentara sekutu. Kehadiran tentara sekutu di wilayah Afghanistan. Masih ada ribuan orang di sekitar Bandara Kabul yang sudah memenuhi syarat untuk dievakuasi tapi tidak dievakuasi karena tidak sempat, dan proses evakuasi itu diubah dari metode militer di mana tentara dikirimkan untuk mengamankan sebelumnya menjadi diplomatik, di mana pemerintah barat, pemerintah dari negara-negara koalisi bekerja sama secara diplomatik dengan Taliban agar ribuan orang tersebut bisa dikeluarkan dengan selamat. Dari Amerika sendiri sudah ada 120.000 orang yang sudah dievakuasi dari Afghanistan. Sebelum lanjut membahas situasi terkait dengan Afghanistan, kita istirahat dulu dengan informasi singkat dari Amerika Serikat, spesifiknya di negara bagian Amerika Serikat, Minnesota. Jadi di sini ada penentangan proyek pipa Line 3 atau pipa garis 3. Proyek pipa Line 3 ini merupakan proyek pipa yang menghubungkan antara Kanada dan wilayah utara Amerika Serikat, yaitu negara bagian Amerika Serikat Minnesota. Proyek pipa tersebut mengirimkan 3,5 juta barel pasir minyak setahunnya. Proyek pipa ini ditentang karena dua alasan. Alasan pertama karena proyek pipa ini berkontribusi atas perubahan iklim, dan kedua, proyek pipa ini ditentang karena melewati wilayah suku asli Amerika yang dianggap akan mencemari wilayah tersebut dengan tumpahan minyak selama transaksi minyak melalui pipa tersebut. Unjuk rasa tersebut dilakukan di ibu kota negara bagian Amerika Serikat Minnesota, ada di Minneapolis, dan setidaknya 70 orang ditangkap dalam unjuk rasa tersebut atau protes. Wilayah perjanjian proyek pipa tersebut melewati wilayah perjanjian dengan suku Anishinaabe dan melewati sungai Mississippi dan Danau Superior. Lanjut. Negara-negara barat terpecah belah menangani polemik imigran dari Afghanistan. Amerika bersedia menerima sebanyak 30.000 imigran. Kanada 20.000 imigran, Jerman 10.000 sampai 20.000 imigran, Inggris menerima 20.000 imigran, tapi spesifiknya dari negara Inggris tidak langsung karena untuk tahun ini negara Inggris cuma bersedia menerima 5.000 imigran. Jadi 5.000 imigran dalam 3 bulan, artinya dalam akhir 2022 semua 20.000 imigran masuk ke dalam Inggris. Sedangkan negara yang menolak imigran adalah Austria, Perancis, Estonia, Polandia. Oke, kalau Estonia ini sebenarnya menerima imigran, tapi Estonia ini cuma menerima 30.000 imigran atau sebanyak 10.000 keluarga kalau misalnya keluarga tersebut
terdapat ayah, ibu, dan anak. Kemudian Polandia, Latvia, Lithuania menolak imigran juga. Mereka membangun tembok perbatasan di sepanjang perbatasan Belarus agar imigran tidak masuk dari Belarus. Karena Belarus kalau menangani imigran ada dua cara, yaitu mengembalikan imigran tersebut ke negaranya, Afghanistan. Kemudian kedua adalah meneruskannya saja, membiarkan imigran tersebut mengalir ke Polandia sama Latvia dan Lithuania. Jadi karena ini ketiga negara ini marah dengan Belarus dan segera membangun tembok perbatasannya. Khusus untuk Polandia menggandakan pasukan perbatasannya di Belarus, di perbatasan Belarus-Polandia. Kemudian Turki membangun tembok beton sepanjang perbatasan Iran dan Yunani juga melakukan hal yang sama dengan Turki. Negara-negara yang dekat dengan Afghanistan seperti Turki, Iran, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan diharapkan sama negara Barat untuk menampung pengungsi dari Afghanistan. Jadi negara Barat yang secara aktif membunuh warga sipil di Afghanistan, kemudian merusak fasilitas umum di sana dan mengusir warga Afghanistan dari rumahnya dengan cara menghancurkan atau merusak rumah tersebut. Tapi negara-negara ini juga meminta negara-negara di sekitarnya untuk menanggung beban imigran dari Afghanistan. Jadi negara-negara Barat yang harusnya memegang tanggung jawab yang lebih besar karena peranannya juga terkait dengan penghancuran itu aktif, tapi malah lepas tangan dan menyerahkannya ke negara-negara tetangga. Kemudian di sini Vladimir Putin, presiden negara Rusia, mewakili negara Rusia beserta negara Asia Tengah, termasuk negara-negara bekas Uni Soviet, menolak imigran tersebut karena kata Putin, kalian kan yang sudah membunuh warga sipil, merusak fasilitas umum, kemudian mengusir warga Afghanistan dari rumahnya secara aktif. Terus kenapa kalian yang melemparkan tanggung jawabnya kepada kita? Kita menyerang Afghanistan cuma untuk menyerang spesifik terhadap Taliban beserta organisasi-organisasi teroris lainnya, bukan warga sipil atau beserta fasilitasnya. Jadi karena kalian yang aktif melakukan itu, kalian yang harus menanggung. You break it, you buy it. Kalian merusaknya, kalian membelinya. Kemudian Iran dan Turki sebagai negara tetangga Afghanistan yang paling dekat dengan Afghanistan menolak pengungsinya dan imigrannya karena sudah banyak menampung imigran. Jadi Turki ini sudah menampung sebanyak 5,1 juta imigran, dari kebanyakan berasal dari Suriah. Kemudian Iran menerima imigran sebanyak 1,1 juta imigran. Kebanyakan mereka berasal dari negara-negara konflik di Timur Tengah, di mana negara-negara Barat punya peran yang besar di konflik tersebut. Kalau misalnya imigran dari Turki dan Iran digabungkan, jumlahnya akan lebih banyak dari seluruh imigran di negara-negara Barat yang berasal dari negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Utara yang jatuh ke dalam konflik. Kemudian kita pindah ke dalam Amerika. Situasi politik internal Amerika terguncang karena kepercayaan publik terhadap administrasi Joe Biden menurun. Bahkan Partai Demokrat, di mana Joe Biden menjadi pemimpinnya dari partai tersebut, sebagian orang dari Partai Demokrat mengakui kinerja Joe Biden buruk karena banyak sekali langkah yang diambil salah. Wapres Amerika Serikat Kamala Harris dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dikecam keras karena kurang tegas terhadap situasi di Afghanistan, kurang peka terhadap situasi di Afghanistan. Jadi Kamala Harris, Wapres Amerika Serikat, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin ini saat itu mereka sedang fokus ke Asia Tenggara untuk merekrut negara-negara untuk membantu Taiwan menghadapi Tiongkok. Namun sayangnya upaya perekrutan negara-negara di Asia Tenggara ini gagal. Untuk Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin
sendiri sudah diminta oleh 90 mantan petinggi-petinggi militer Amerika Serikat untuk mengundurkan diri karena terlalu fokus pada Asia Tenggara dan tidak kurang peka terhadap situasi di Afghanistan. Setelah konflik di Afghanistan selama 20 tahun dengan meninggalkan perangkapan militer seharga 8 miliar dolar Amerika Serikat, mendanai Ukraina seharga 55 sampai 65 juta dolar Amerika Serikat dalam bantuan militer dan 45 juta dolar Amerika Serikat dalam bantuan medis menghadapi bantuan melawan pandemi COVID-19. Oke, kita membahas yang pertama dulu. Setelah konflik di Afghanistan selama 20 tahun dengan meninggalkan alutsista persenjataan dan alutsista militer seharga 8 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi alutsista dan persenjataan Amerika Serikat seharga 8 miliar dolar jatuh begitu saja dengan Taliban. Apakah dengan ini Taliban bisa melompat menjadi 20 besar sebagai kekuatan militer terbesar? Jawabannya tidak. Karena ada sebagian alutsista yang disabotase oleh Amerika Serikat sebelum diambil oleh Taliban sehingga tidak bisa dipakai oleh Taliban. Kedua, karena Taliban tidak mempunyai bahan bakar yang cukup untuk mengoperasikan semua alutsistanya. Ketiga, Taliban tidak mempunyai biaya yang cukup untuk biaya operasi dan perawatan dari semua alutsista tersebut. Dan ketiga, kalau misalnya alutsista tersebut hancur, ya hancur. Taliban tidak bisa memintanya lagi kepada Amerika Serikat kan, karena hubungan Taliban sama Amerika Serikat dan negara-negara barat jelas buruk saat itu dan sampai sekarang. Jadi negara-negara sekutu dan juga tetangga Taliban seperti Pakistan, Iran, Rusia, Tiongkok, mereka semua mengirimkan spesialisnya ke Afghanistan untuk menginspeksi alutsista yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Khususnya untuk Tiongkok dan Rusia untuk menginspeksi alutsista Amerika Serikat yang langka dan canggih. Karena Tiongkok sama Rusia, kalau bicara soal pabrik, kemudian biaya dan sumber daya, mereka sudah memadai. Sekarang yang dibutuhkan adalah pengetahuan dari alutsista yang langka dan canggih tersebut agar bisa di-riset dan dikembangkan produk yang serupa. Dan kemudian setelah kalah di Afghanistan, Amerika Serikat langsung mendanai Ukraina seharga 55 sampai 65 juta bantuan dolar Amerika Serikat dalam bantuan militer dan 45 juta dolar Amerika Serikat untuk bantuan medis. Jadi bantuan militernya ini kemungkinan besar akan digunakan untuk berhadapan dengan Rusia. Kemudian di Amerika, anggota Kongres Republikan mengajukan peningkatan anggaran militer Amerika Serikat seharga 25 miliar dolar untuk peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat pasca kekalahannya di Afghanistan, termasuk 8 miliar dolar sebagai kompensasi terhadap alutsista Amerika yang ditinggalkan begitu saja di dalam Afghanistan, dan sisanya untuk peningkatan kekuatan militer. Dan di sini kita bisa lihat perusahaan pertahanan dan kontraktor militer makin untung karena sudah 8 miliar dolar alutsista Amerika yang ditinggalkan begitu saja di Afghanistan. Itu sudah untung mereka untung lagi karena mendapatkan 8 miliar dolar dari Kongres untuk membuat alutsista militer. Kemudian untung lagi seharga sisanya 16 miliar atau 17 miliar dolar untuk meningkatkan kekuatan militer. Kemudian Turki, Pakistan, dan Qatar berusaha agar mengintegrasi Taliban ke dalam organisasi Islam Muslim Brotherhood dan memotivasi neokonservatis Amerika Serikat seperti John Bolton dan sisanya
dan sebagainya untuk menghancurkan Turki, karena bukan untuk menghancurkan Turki, untuk mengacaukan Turki dengan perang sipil seperti yang terjadi di Suriah dan Libya. Karena Turki juga merupakan, kalau dilihat dari global firepower, Turki itu merupakan militer dengan kekuatan militer dengan tingkat ke-10. Kemudian pindah ke Asia Tenggara, Kamala Harris menyelenggarakan pertemuan dengan pejabat-pejabat Vietnam, petinggi-petinggi Vietnam untuk mengajak Vietnam gabung sebagai sekutu Amerika untuk melawan Tiongkok, tapi gagal karena Vietnam masih memilih netral meskipun Vietnam punya masalah dengan Tiongkok terkait persengketaannya di Laut Cina Selatan dan wilayah utara Vietnam. Lalu di saat bersamaan Amerika beserta sekutu-sekutunya di wilayah Pasifik menyelenggarakan kegiatan latihan militer bersama, termasuk dengan Korea Selatan menyelenggarakan latihan militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan di semenanjung Korea, mana itu bikin Korea Utara tersinggung. Rusia dan Iran menggelar latihan militer bersama di Laut Arab atau Persia di saat bersamaan Amerika beserta sekutunya di wilayah Pasifik menggelar latihan militer bersama. Kemudian yang dekat dari Lautan Arab atau Persia ada di wilayah Palestina saat Perdana Menteri Naftali Bennett mengunjungi Amerika Serikat untuk membahas konflik dengan Iran dan Hamas. Perdana Menteri Benny Gantz pergi bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk membahas kerjasama keamanan, sipil, dan ekonomi. Namun pertemuan dari kedua negara ini, kedua entitas politik ini dikecam oleh garis keras dari dua pihak, yaitu pihak Palestina mengecam pertemuan ini karena melanggar nilai resistansi Palestina, sementara pihak sebelah mengecam pertemuan ini karena bertemu dengan pihak yang dianggap teroris dan pembantah Holocaust, atau bahasa Inggrisnya Holocaust denier. Kemudian di waktu-waktu yang bersamaan latihan militer bersama Army 2021 digelar oleh beberapa negara, yaitu Rusia, Tiongkok, Vietnam, Singapura, Tajikistan, Venezuela, dan sebagainya. Latihan tersebut terdapat beberapa segmen, yaitu Suvorov Attack atau kendaraan berlapis baja mengejar waktu untuk menembak target berupa lapisan baja tebal. Kemudian Clear Skies, mencegah peluru dan munisi yang diterbangkan ke langit menggunakan peluncur roket anti udara yang portable, bisa dibawa kemana-mana gitu. Dan Tank B atau Triathlon, ini sama dengan Suvorov Attack, tapi subjeknya di sini tank. Mereka di sini menggunakan tank. Kemudian Safe Environment, lomba untuk berhadapan dengan materi unkonvensional seperti nuklir, racun, dan sebagainya. Kemudian pada hari Minggu lalu, tanggal 29 Agustus 2021, badai Ida menghantam Amerika Serikat mulai dari negara bagian Louisiana melewati kota Baton Rouge yang meninggalkan 4 orang per hari Selasa dan sekitar 1 juta orang tanpa teraliri listrik. Tidak atap-atap saat badai tersebut, atap-atap rumah bertembangan yang listrik roboh, banjir, dan sebagainya. Badai tersebut diperkirakan melewati kota Washington DC, dan pihak Washington mengantisipasi dengan sumber daya yang mumpuni. Situasi badai Ida per hari Kamis sudah mencapai kota New York City. Sekarang jumlah korban meningkat tajam menjadi 42 orang. Dalam kasus di New York sendiri, ada 8 orang yang tenggelam akibat dampak dari banjir tersebut. Meninggal tenggelam akibat dampak dari banjir termasuk anak kecil berusia 2 tahun. Sementara di kota New Jersey, banyak sekali rumah yang tergenang, dan dari beberapa rumah yang terbakar, ada beberapa rumah yang terbakar dan stadion olahraga yang tergenang oleh banjir. Presiden Joe Biden mengumumkan kalau beliau akan memberikan bantuan terhadap negara-negara bagian yang terdampak banjir melanda rumah dan stasiun bawah tanah di kota New York, Amerika Serikat.
Di kota New York, Amerika Serikat, banjir melanda rumah dan stasiun bawah tanah. Sungguh sangat tragis. Kemudian situasi badai Ida di Amerika Serikat per hari Minggu sudah meninggalkan daratan Amerika Serikat. Badai tersebut sudah meninggalkan daratan Amerika Serikat dan pergi ke lautan lepas, meninggalkan 61 orang tewas akibat badai tersebut. Di wilayah timur laut Amerika Serikat, mobil-mobil dan rumah-rumahan pada tergenang jalan roboh, kemudian jalan roboh dan fasilitas umum yang rusak karena badai dan hamparan benda yang menghantam rumah dan fasilitas umum tersebut. Kemudian kalau bicara soal pandemi yang punya dampak tidak langsung terhadap orang tua, salah satunya di negara Amerika Serikat. Di sini orang tua kehilangan hak asuh anaknya cuma karena orang tua tersebut tidak divaksin atau tidak menunjukkan bukti vaksinasinya. Karena tidak menunjukkan bukti vaksinasinya, orang tersebut anaknya diambil. Sementara di Jepang bicara soal vaksin, ada 2,6 juta dosis vaksin Moderna yang ditarik karena diduga vaksin tersebut terkontaminasi dengan bahan-bahan yang warnanya ada hitam-hitamnya dan ada pink-pinknya atau kemerah muda gitu. Belum selesai varian Delta, dunia dihebohkan dengan varian baru COVID-19 yaitu varian MU dari Kolombia. Selain karena tingkat penyebarannya sama dengan tingkat penyebaran varian Delta, tapi varian ini lebih kebal terhadap vaksin dan tingkat kematiannya yang lebih tinggi. Itu saja untuk berita geopolitik hari ini. Semoga kalian nikmati. Terima kasih.